Taib. Sekarang kita masuk ke nama yang ketiga. Kalau di buku terjemahan itu halaman 51 ya. Di antara nama yang ketiga dari nama-nama Ahlus Sunnah yaitu Al-Athariyah atau Ahlul Athar, yaitu Ahlul Athar, mereka-mereka yang berpegang teguh dengan asar ya. Nah, ini akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Taib. Dikatakan di sini, wa hadzal ismu yutlaquhu katsirun min ahli ilm. Nama ini adalah nama yang banyak dipakai oleh para ulama. Wa yuriduna bihi ahlus sunnati atau ahlas sunnati wal hadis. Yang mana para ulama ketika menyebutkan ahlul athar itu sama dengan ahlus sunnah atau ahlul hadis, sama dengan ahlus sunnah dan ahlul hadis, karena athar itu sendiri itu sinonim dari kata hadis ya. Saya ulangi, athar itu sinonim dari hadis. Namun sebagian para ulama mereka membedakan antara asar dengan hadis. Kalau hadis itu merupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun asar itu adalah ucapan para sahabat, tabi'in dan yang semisal dengan mereka. Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Namun dalam pengertiannya asar itu bisa dimaknai dengan hadis. Seperti kita mengatakan di dalam sebuah asar Nabi SAW bersabda, itu boleh ya, itu diperbolehkan, tidak ada masalah ya. Ini hanya istilah yang digunakan oleh para ulama al-hadis. Namun umumnya ketika kita menyebut asar, biasanya yang dibawakan oleh para ulama itu adalah ucapan-ucapan para salaf. Biasanya ucapan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, kemudian a'immatul arba ataupun yang hidup di zaman keempat, ketiga hijriyah, kelima hijriyah. Biasanya ketika menukil perkataan mereka, sebagian para ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang datang belakangan, mereka mengatakan di dalam sebuah athar. Tapi kalau disebut hadis, umumnya itu disebut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala Ibnu Hatim Ar-Razi, berkata Ibnu Hatim Ar-Razi, kata beliau, madhabuna wa ikhtiyaruna, madhab kami dan pilihan kami. Jadi beliau menyebutkan tentang madhab beliau ya, Ibnu Hatim Ar-Razi ya, karena ada namanya Ibnu Hatim Ar-Razi, ada namanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Makanya biasanya mereka itu kalau nggak salah ya disebut dengan Raziyain, yaitu dua Razi, tapi bukan Ar-Razi yang itu maksudnya ya, yang Indonesia bukan ya, beda. Ini ulama ahlu sunnah, yaitu Ibnu Hatim Ar-Razi ya. Taib. Ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wat tabi'in, yaitu kami mengikuti Rasul, para sahabat dan tabi'in. Wat tamassuku bi madhhabi ahli al-athar, dan kami berpegang teguh dengan madhabnya ahlul athar. Maksudnya yaitu para ulama yang datang setelah generasi tabi'in. Misal seperti siapa? Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, yaitu Imam Ahmad. Imam Ahmad beliau masuk ke dalam kategori a'immatul arba. Ya, beliau masuk ke dalam kategori a'immatul arba. Karena kalau kita mau urut ya, sahabat mereka itu adalah yang bertemu dengan Nabi, beriman
kemudian meninggal di atas keimanan. Dan umumnya kita ngerti siapa sahabat: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibnu Abbas. Sedangkan tabi'in, mereka yang bertemu dengan sahabat, belajar kepada para sahabat, beriman kepada Rasul dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat, dan meninggal di atas keimanan tersebut. Di antara pembesar tabi'in seperti misalkan Sa'id ibn Musayyab. Kemudian kalau dari kalangan ulama tafsir ada namanya Mujahid, ada namanya Qatadah, ada juga Al-Hasan Al-Basri, Abu Hanifah. Abu Hanifah itu masuk ke dalam kategori tabi'in. Masuk ke dalam kategori tabi'in. Kemudian generasi setelahnya ada tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'in. Dan ulama yang terkenal dengan tabi'ut tabi'in ini adalah Al-Imam Malik. Beliau generasi tabi'ut tabi'in, pembesar tabi'ut tabi'in, imam dari hijrah, imam kota Madinah, ya, imam kota Madinah. Termasuk ke dalamnya nanti Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Ada Imam Ahmad, beliau masuk di bab di abad yang ketiga Hijriyah. Maka para ulama mengkategorikan beliau itu tidak termasuk ke dalam tabi'ut tabi'in. Ya, wallahu alam dalam masalah ini. Intinya, di antara ulama yang datang setelah dari tabi'in itu yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, yang mana Imam Ahmad ini dikenal sebagai Imam Ahlus Sunnah. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, Islam itu ditolong oleh Allah Ta'ala pada dua zaman. Zaman yang pertama zaman Abu Bakar, fi yaumir riddah, ketika banyak orang-orang murtad. Karena di zaman Abu Bakar banyak orang murtad, banyak orang yang meninggalkan Islam. Sedangkan yang kedua di zaman Ahmad ibn Hanbal, ketika terjadi fitnah, Al-Quran itu merupakan makhluk, bukan kalamullah. Itu ujian yang sangat berat, sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal harus rela dipenjara ketika dia mempertahankan akidah yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Sehingga disebutkan oleh para ulama, andai kata Imam Ahmad pada waktu itu mengatakan Al-Quran makhluk, mungkin akan sampai hari ini kita mengatakan Quran itu makhluk. Tapi lihat bagaimana kesabaran beliau, berpegang teguhnya beliau dengan akidah Ahlus Sunnah. Makanya beliau menulis satu buku yang bagus yang berjudul Usulus Sunnah. Di dalam Usul Sunnah itu disebutkan salah satunya adalah Al-Quran kalamullah laisal makhluk. Al-Quran itu ucapan Allah, bukan makhluk. Dan nanti itu membahas masalah-masalah yang sangat mendetail, ya, di mana orang-orang Mu'tazilah nanti mereka menolak sifat kalam. Allah itu tidak berbicara dengan suara, dengan huruf. Ya, Allah itu berbicara nanti dengan apa istilahnya bahasa kalbu gitu loh. Itu gimana maksudnya bahasa kalbu itu? Dan itu banyak terjadi penyimpangan dalam masalah ini. Taib, itu kata Al-Imam Ibnu Hatim Ar-Razi. Wa qala fi mawdi'in akhar, berkata, dan beliau berkata pada kesempatan yang lainnya, wa alamatu ahlil bid'ah, dan di antara ciri-ciri ahlul bid'ah, ini ciri ahlul bid'ah. Kalau tadi disebutkan ciri dari ahlus sunnah, sekarang ciri ahlul bid'ah. Al-waqi'atu fi ahlil athar, mereka itu mencela orang-orang yang berpegang teguh dengan athar, dengan hadis, dengan ucapan-ucapan para ulama salaf, dicela. Sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang pergerakan al-harakiyin, mereka itu mencela dakwah salaf. Kenapa? Ngapain itu ngaji terus? Ngaji itu tidak mendatangkan manfaat. Lebih baik aksi dan aksi, turun ke jalan, demonstrasi, gitu orang-orang haraki itu. Ya, kita harus melakukan aksi yang nyata dengan melakukan pergerakan. Ya, makanya para ulama mereka itu menyebut orang-orang seperti ini termasuk dari kalangan alul bidah, karena mereka menyelisihi apa yang ditetapkan oleh para ulama salaf.
bahwasanya untuk memperbaiki umat ini kita mulai dari kita mengajarkan akidah yang sahihah dan manhaj yang lurus kepada umat. Nah, dengan aksi-aksi apa yang didapatkan dari aksi-aksi itu? Nggak ada manfaatnya. Sudah itu menyelisihi sunnah, yang kedua menimbulkan mudarat yang besar, terjadi ikhtilat laki-laki dan perempuan. Subhanallah. Ya, kadang-kadang ya mereka tuh suka berdalil dengan dalil yang tidak masuk akal. Katanya tidak boleh ikhtilat. Tuh buktinya orang tawaf ikhtilat. Ya. Ngapain orang tawaf itu katanya ikhtilat itu katanya? Kan campur baur laki-laki perempuan. Ya, itu beda bab. Nanti udah bisa samakan. Orang tawaf gimana caranya mau dipisah laki-laki sama perempuan? Dong nanti nyasar nanti perempuannya itu nyari suaminya. Itu bukan contoh permisalan yang bisa disamakan, tidak sama. Itu masuk dalam kondisi darurat. Kemudian kesalahan yang kedua, penyimpangan yang terjadi yang kedua, yaitu mengajak para wanita untuk ikut dalam acara-acara seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Sama halnya dengan kita merendahkan derajat seorang wanita yang telah Allah mengangkat derajat wanita tersebut pada kedudukan yang sangat tinggi. Makanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang jahil. Dia tidak punya ilmu seperti ini. Mereka ingin mengatakan diri mereka sebagai orang yang faham tentang syariat, sebagai orang yang faham tentang Islam, dikatakan sebagai cendekiawan muslim. Tapi apa nyatanya? Justru hal-hal yang demikian menampakkan kejahilan dan kebodohan mereka di tengah-tengah umat. Bukan begitu caranya. Islam punya cara tersendiri. Nah, kemungkaran yang ketiga, kegiatan seperti itu mencontoh kebiasaan orang-orang kafir. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Yang menyerupai satu kaum yang itu merupakan ciri khas mereka, maka itu termasuk dari golongan tersebut. Mereka termasuk dari golongan tersebut. Tapi bukan berarti kita katakan mereka kafir keluar dari Islam, bukan. Mereka itu menyerupai orang-orang kafir dari sisi perbuatannya. Bukan berarti mereka keluar dari Islam, tidak. Ini yang harus dibedakan. Perbuatan mereka itu menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Maka mereka harus belajar dengan baik. Nah, mereka mencela orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yang mengamalkan sunnah, dicela. Ahlul bidah itu seperti itu. Dan antum sudah merasakan bagaimana antum dicela sama orang-orang yang tidak senang dengan sunnah itu. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Wa alamatuz zanadiqah, adapun tanda dari orang-orang zindik. Apa tanda dari orang-orang zindik? Tasmiyatuhum ahlas sunnati al-hasyawiyah, yaitu menamakan ahlus sunnah dengan al-hasyawiyah. Apa itu hasyawiyah? Yaitu manusia yang tidak bernilai atau kelompok yang meriwayatkan hadis tanpa menyeleksi antara yang sahih atau yang tidak. Atau biasanya disebut dengan kelompok mujassimah. Kok bisa kita dikatakan tidak seleksi dalam masalah hadis? Lihat betapa banyak ulama-ulama sunnah. Mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian terhadap hadis Nabi SAW. Tidak sembarangan kita itu mengamalkan hadis kalau tidak jelas bagaimana sanad, matan dan yang lainnya. Apalagi belum keluar dari para ulama tentang bagaimana derajat dari hadis tersebut. Ya, lihat bagaimana para ulama kita terdahulu. Ketika mulai tersebar di tengah-tengah kaum muslimin banyak orang-orang yang dusta dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, maka mereka membuat sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Mereka mengatakan sammulana rijalakum. Kalian mengatakan ini hadis Nabi SAW, coba sebutkan dari siapa kalian mengambil hadis itu. Sanadnya gimana? Dari siapa? Oh ya, haddatsana fulan an fulan an fulan. Oh stop. Fulan itu tidak sikoh, hadismu ditolak. Ya. Begitu dulu para ulama itu kalau setelah terjadi tersebarnya fitnah di mana banyak pembohong-pembohong, pendusta hadis Nabi SAW. Mereka bertanya, riwayatnya dari mana? Kalau dulu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in belum bertanya seperti itu karena mereka adalah orang-orang yang jujur dalam menyampaikan hadis.
Ketika masuk abad kedua Hijriyah, abad ketiga Hijriyah, mulailah mereka bertanya, dari mana? Samulana rijalakum, coba sebutkan sanadnya dari mana. Kayak kita sekarang nanya, ente ngomong seperti ini dari siapa? Oh ini dari siapa? Beliau dari siapa? Terus itu dari siapa? Kan kita tanya. Kok bisa kita dituduh sebagai orang-orang yang tidak memperhatikan masalah hadis? Padahal kita adalah dakwah salafiyah, adalah dakwah yang sangat anti menggunakan hadis dhaif sebagai landasan dalil. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang di luar sana. Antum lihat kelompok-kelompok yang di luar sana. Satu kelompok yang menggunakan fadhailul a'mal, yang itu isinya banyak hadis-hadis dhaif, dijadikan sebagai landasan mereka belajar. Yang penting baca, tidak ngerti dhaif, hadis hasan, sahih, tidak ngerti. Yang penting baca, taunya hadis Nabi itu semuanya sahih. Enggak semua hadis Nabi itu sahih. Bahkan ada hadis-hadis yang sengaja untuk dibuat untuk bagaimana menjadikan manusia itu justru jauh dari sunnah. Seperti hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah, kayak contoh ya, hadis yang berkaitan dengan barang siapa yang memperbanyak zikir ini, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala 70.000 nabi. Subhanallah, kok bisa gitu? Padahal tidak pernah ditemukan dalam hadis-hadis Nabi SAW demikian. Banyak hadis-hadis palsu itu banyak. Makanya Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau punya kitab yang berjudul apa? Silsilah al-ahadits ad-dhaifah, yaitu kumpulan-kumpulan hadis dhaif. Setelah beliau melakukan penelitian, penelitian beliau itu bukan penelitian yang sehari jadi, enggak, tapi orang-orangnya itu dipelajari. Ini orangnya gimana sih, gini. Setelah ditahu orangnya, oh ya, semua periwayat hadis ini adalah orang-orang yang jujur, orang yang sikoh, barulah beliau menetapkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Itu butuh waktu panjang. Maka tidak heran beliau menghabiskan waktu di dalam perpustakaan beliau membaca per hari itu minimal 15 jam. Kita berapa jam per hari, Pak? Jangankan membaca 15 jam di perpustakaan, perpus aja tidak punya di rumah. Gimana membaca? Syekh Albani 15 jam baca di rumah. Lantaran karena mencari, disebutkan oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala, lantaran karena mencari satu lembaran yang hilang dari sebuah buku, beliau membongkar buku-buku yang lain sehingga menjadikan beliau itu mentakrid buku-buku yang lainnya. Bayangkan, kalau kita kan beda kan, ini lembarannya mana? Tak tuku sing anyar wah. Kita kan gitu. Syekh Albani beliau mencari. Saya pernah sampaikan nggak di sini ya? Saking beliau itu sangat memperhatikan masalah ini, masalah waktu ini untuk beliau membaca supaya beliau dapat faedah. Sampai-sampai ruang kerja beliau itu dimodif. Dimodif gimana coba? Bilang sama tukangnya, tolong buat pintunya ini bukanya ke sana, jangan bukanya ke sini. Ya. Jadi misalkan ibarat kata di sini meja, ini tembok, meja mepet tembok, pintunya itu bukanya begini, jangan bukanya begini. Karena kalau buka begini itu menghalangi meja. Kalau bisa tuh bukanya langsung begini, biar kalau dibuka pas kelihatan meja. Tukangnya bingung. Apa bedanya? Nggak ada bedanya, kok sama-sama masuk ke dalam. Nggak beda. Kalau bukanya begini, itu butuh berapa langkah untuk mengambil buku yang ada di atas meja itu, dan itu mahal waktu itu kata beliau. Tapi kalau bukanya langsung kelihatan meja, buka langsung ngambil keluar, tidak perlu habis waktu. Kita pernah mikir seperti itu nggak? Ya, Syekh Albani kayak gitu. Pantas beliau itu kenapa kok sering dihujat? Karena banyak orang-orang iri dengan beliau. Karena tidak ada orang di zaman ini seperti beliau, itu tidak ada. Syekh Albani rahimahullah. Tidak ada orang seperti beliau di zaman sekarang. Ya. Sama seperti kenapa Ibnu Taimiyah itu dihujat. Karena tidak ada yang seperti Ibnu Taimiyah. Belum ada rahim, saking Ibnu Taimiyah luar biasa ya. Belum ada rahim yang bisa melahirkan seperti Ibnu Taimiyah sampai detik ini.
Makanya beliau diberi gelaran Syekhul Islam, syekhnya para Islam. Luar biasa Ibnu Taimiyah. Orang yang sangat cerdas, menghafal, bagaimana memahami disiplin ilmu yang sangat banyak, membantah kelompok-kelompok yang menyimpang, punya kitab yang fenomenal. Sudah gitu punya murid-murid yang terkenal, Ibnu Qayyim, Al-Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir. Siapa yang tidak kenal mereka? Ya, subhanallah. Nah, mereka menuduh seperti itu. Itulah orang-orang zindik, orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu akan seperti itu. Wa alamatul qadariyah, adapun tanda qadariyah, mereka tidak senang dengan dakwah salaf ini. Ya, di antara ciri orang-orang qadariyah yang tidak senang dengan dakwah salaf ini adalah tasmiyatuhum ahlal athari mujabbarah atau mujabbirah. Mereka menamakan dakwah salaf atau orang-orang yang berpegang teguh dengan salaf ini sebagai Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Jabariyah itu sebuah kelompok yang terdapat di Khurasan pada waktu itu, yang mana di antara akidah mereka itu mengatakan manusia itu terpaksa dengan takdirnya. Artinya manusia tidak punya pilihan. Dia itu melakukan sesuatu ini dipaksa dengan takdirnya. Jadi tidak ada pilihan buat kita. Kita tidak memiliki kehendak. Kita itu seperti ibarat boneka yang diarahkan oleh pawangnya. Kemana pawangnya mengarahkan kita, ke situ kita berjalan. Mereka mengibaratkan kita seperti itu. Padahal kita diberikan kehendak oleh Allah Ta'ala. Betul atau tidak? Kita diberikan kehendak. Ya. Ini kelompok Jabariyah. Nah, di antara pembesar Jabariyah itu yang bernama Ja'ad ibn Dirham. Untuk pernah dengar Ja'ad ibn Dirham kan? Yang mana Ja'ad ibn Dirham itu disembelih oleh Khalid ibn Abdullah Al-Qasri. Ya, Khalid ibn Abdullah Al-Qasri di Mesir ketika Idul Adha. Jadi Ja'ad ibn Dirham ini disembelih di saat Idul Adha. Kata Khalid ketika berkhutbah, wahai kaum muslimin, pulanglah kalian, sembelihlah sesembelihan kalian dan semoga Allah menerima sesembelihan kalian, sementara aku akan menyembelih Ja'ad ibn Dirham ini karena dia punya kesalahan yang fatal. Disebutkan salah satunya, dialah orang yang pertama kali mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua kesalahannya, dialah orang yang menentang tentang Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Tidak masuk akal, kata dia. Masa Allah berbicara dengan Nabi Musa? Sama yang ketiga, dia menolak Ibrahim itu kekasih Allah. Gimana Allah bisa mencintai? Tidak masuk akal, kata dia. Dipenggal kepalanya sama Khalid ibn Abdullah Al-Qasri. Ya, Al-Qasri dipenggal kepalanya. Nah, ini hukuman bagi orang-orang yang menyimpang. Kalau sudah penyimpangannya sampai pada derajat kekufuran, boleh untuk dipenggal. Tapi yang memenggal itu pemimpin kaum muslimin, bukan antum. Apalagi antum hanya sekedar statusnya ketua majelis taklim misalkan ada. Ya, pemimpin kaum muslimin dipenggal kepalanya. Ja'ad ibn Dirham. Itu kisah yang sangat fenomenal, menjelaskan tokoh-tokoh yang menyimpang itu dipenggal kepalanya. Ya. Ada pula Jaham ibn Safwan, itu tokoh dari Jabariyah, dan dia terkenal juga sebagai tokoh dari Qadariyah. Ya, tokoh dari Qadariyah, Jaham ibn Safwan. Ya. Ini orang-orang yang menyimpang dari dakwah salaf. Wa alamatul murji'ah, adapun ciri orang-orang murji'ah. Ya. Apa kata orang-orang murji'ah tentang orang-orang yang berpegang teguh dengan asar? Mereka mengatakan tasmiyatuhum ahlas sunnati mukhalifatan wa nuqsaniyatan. Kita itu disebut sebagai orang-orang yang nuqsaniyah. Apa itu nuqsaniyah? Memiliki prinsip bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Karena akidah Murji'ah itu salah satu akidahnya adalah mereka itu tidak meyakini iman itu bisa naik dan iman itu bisa turun. Kata mereka,
iman itu amal itu tidak mempengaruhi iman. Jadi antum mau jadi orang taat atau orang maksiat, imannya stagnan tetap. Imannya antum tetap. Tidak ada ceritanya orang baca Quran naik imannya, dan tidak ada ceritanya orang maksiat turun imannya. Padahal dalil-dalil yang menjelaskan tentang iman itu naik dan berkurang itu sangat banyak. Salah satunya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Anfal. Al-Anfal ya. Dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Bahwasanya orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang apabila disebutkan nama-nama Allah hati mereka bergetar, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka keimanan mereka bertambah. Taib. Ayat ini ya hanya menyebutkan iman itu bertambah, tidak menyebutkan iman itu berkurang. Terus mana dalil yang menyebutkan iman itu berkurang? Hanya bertambah, Ustaz. Maka kata para ulama tafsir, kelaziman sesuatu yang bisa bertambah itu pasti bisa berkurang. Sesuatu yang bisa bertambah itu pasti bisa berkurang. Ya. Apa-apa yang menerima penambahan pasti dia itu menerima pengurangan. Nah, Allah mengatakan di sini iman itu bertambah. Berarti dari sini kita bisa pahami ketika iman itu bertambah, maka iman itu pasti bisa berkurang. Paham ya sampai di sini jemaah ya? Bisa bertambah, bisa berkurang. Kayak air sumur itu bisa naik, bisa turun. Air laut bisa pasang, bisa surut. Ya, ada kala pasang, ada kala surutnya. Sesuatu yang bisa bertambah pasti akan bisa berkurang. Kadang-kadang ada syubhat yang datang. Loh, katanya bisa bertambah, bisa sesuatu yang bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Maka mereka mengibaratkan, coba ambil gelas, antum tuang air, saya tambah, itu tidak berkurang. Ya coba antum buang, berkurang kan? Ya. Dengan antum menambah itu bertambah. Kalau antum buang berarti antum mengurangi. Kadang-kadang banyak syubhat seperti itu. Makanya hati-hati dengan syubhat nih jamaah sekalian. Syubhat ini samar-samar menyebabkan orang itu seolah-olah menganggap dia benar, padahal tidak benar sebenarnya. Karena kita tidak pernah berpikir dengan ilmu. Makanya kenapa para ulama melarang kita untuk mendekati syubhat? Karena syubhat itu sangat cepat menyambar. Asyubuhatu khattafa wal qulubud dha'ifa. Syubhat itu cepat sekali menyambar dalam hati, sementara hati kita ini lemah untuk membendung syubhat. Apalagi orang-orang yang jarang ngaji. Ngajinya sekali sebulan. Apalagi ngajinya cuma tabligh akbar. Ya, yang giliran kajian rutin nggak didatangi. Padahal ngaji terus setiap hari. Ya. Oke lah, nggak setiap hari, paling nggak minimal itu 1 kali seminggu untuk ngaji. Itu sudah cukup. Jangan 1 kali 2 minggu, kurang itu. 1 kali seminggu. Karena syubhat sekarang ini semakin ngeri. Kalau dulu syubhatnya itu tersebar dari mulut ke mulut, kalau sekarang bukan dari mulut ke mulut, tapi dari media sosial. Ya, syubhatnya tersebar dari media sosial dan semua orang bisa mengakses media sosial itu. Dan orang-orang yang tidak punya ilmu, dia akan bisa terseret dengan syubhat tersebut. Taib. Wa alamatur Rafidhah, adapun ciri orang Rafidhah, tasmiyatuhum ahlus sunnati nasibah. Mereka menamakan ahlus sunnah itu sebagai nasibah. Apa nasibah itu? Yaitu kelompok yang memusuhi ahlul bait. Sejak kapan kita memusuhi ahlul bait? Justru kita harus cinta kepada ahlul bait, karena ahlul bait itu merupakan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau orang-orang yang ngaku ahlul bait itu yang perlu dipertanyakan. Katanya ahlul bait tapi makan sedekah. Ahlul bait kan tidak makan sedekah. Ahlul bait itu tidak boleh makan sedekah. Kalau ada ahlul bait makan sedekah, dia menyelisihi kaidah ahlul bait. Ahlul bait itu tidak boleh makan sedekah. Maka coba lihat ketika Nabi SAW mendapati cucu beliau Al-Hasan atau Al-Husain itu makan kurma sedekah, dimuntahkan sama Nabi, dikeluarkan, karena tidak boleh ahlul bait itu makan sedekah. Oh gitu enggak, oh saya menerima infak sedekah. Tidak boleh jemaah sekalian, katanya ahlul bait. Dan yang kedua, ahlul bait itu adalah orang yang pertama kali berpegang teguh dengan sunnah, itu ahlul bait.
Kok bisa mengatakan dirinya ahlul bait sementara melakukan ajaran baru, menyimpang dari ajaran dari nenek moyangnya, dari kakeknya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan tidak masuk akal. Bukan hanya berbangga dengan nasab, hati-hati. Jangan cukup berbangga dengan nasab, karena Nabi jauh-jauh hari sudah mengatakan apa? Man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang telat masuk surga karena amal nggak bisa dipercepat dengan nasabnya. Itu satu. Meskipun antum darah biru, darah pink, nggak bisa menyebabkan antum cepat masuk surga dengan nasab, tapi amal yang akan menyebabkan kita cepat masuk surga. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, la ugni ankum syai'a. Pernah Nabi itu berpesan di hadapan seluruh karib kerabatnya sampai kepada Fatimah. Kata Nabi SAW, aku ini tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Aku tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian kecuali kalian beriman mengikuti apa yang aku bawa. Itu yang akan bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian datang bertemu Allah, aku keturunannya Muhammad, itu tidak akan bisa memberikan manfaat. Tapi amal, iman, itu yang akan bisa memanfaatkan diri kalian. Ini kesalahan yang sering terjadi. Apalagi hanya sekedar, oh saya keturunan ustadz aja nggak jamin masuk surga. Kok bisa? Nah, ini dakwah salafiyah. Dikira kita tidak pro dengan ahlul bait, ketika dikira kita tidak cinta dengan ahlul bait, padahal kita adalah orang yang pertama membela ahlul bait. Membela ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warada dzalika fi kalamin katsirin minal a'immah. Dan nama-nama tersebut itu juga disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Ya, maksudnya ahlul athar itu sering dipakai oleh ulama-ulama kita. Siapa contohnya? Abu Nasrin As-Sizzi atau As-Sajzi. Ya, yaitu Abu Nasr As-Sajzi. Kemudian Ibnu Taimiyah. Kemudian As-Sifaraini. Ini ulama-ulama yang hidup di abad-abad ke-6 dan ke-7 Hijriyah. Wa ghairuhum min ahli ilmi, dan di antara dan yang lain dari mereka dari kalangan para ulama, wasummu bidzalika nisbatan ilal athar, yang mana mereka menggunakan nama itu sebagai bentuk penisbatan diri mereka kepada ahlul athar. Dan nama ini itu al-athar ini itu dipakai oleh Syekh Ali Hasan di dalam nama beliau, di akhir nama beliau. Beliau kalau menamakan diri beliau itu selalu di belakangnya Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari. Jadi Al-Athari di belakangnya. Ya, bukan As-Salafi. Saya sering melihat beliau itu menulis Al-Athari. Beliau menisbatkan diri beliau kepada athar. Jadi tidak apa-apa kalau antum ingin menamakan nama antum dengan Al-Athari atau As-Salafi boleh. Mungkin antum ganti namanya dengan kunyah antum, mungkin Abu Fulan Al-Athari atau As-Salafi gitu, boleh, tidak apa-apa. Itu sebagai bentuk kita berbangga dengan dakwah salaf. Ya, kita berbangga dengan dakwah salaf. Ya. Taib. Kemudian dikatakan di sini wa makna ahlil athari, dan adapun pengertian dari ahlul athar kama yaqulu as-Sifaraini, sebagaimana dikatakan oleh as-Sifaraini. Beliau mengatakan alladzina innama ya'khuduna aqidatahum min ma'suri anillahi jalla sya'nuhu fi kitabih aw fi sunnati nabi aw ma thabata wa sahha anis salafis salih minas sahabatil kirami wat tabi'in lahumul fikham. Siapa itu ahlul athar? Ahlul athar itu adalah mereka-mereka yang mengambil akidah dari apa yang diriwayatkan dari Allah di dalam Al-Quran. Jadi sumber akidah mereka yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga apa yang telah ditetapkan oleh para salafus soleh, baik dari kalangan sahabat ataupun tabi'in. Nah, kita kalau ingin dikatakan ahlul athar yang sejati, tidak cukup hanya dengan penisbatan, tapi harus diwujudkan dalam bentuk akidah sesuai dengan mereka. Oleh karenanya ini sebagai bentuk nasihat kepada sebagian saudara kita, yang mana banyak di antara kaum muslimin hanya mengambil dari para salaf itu dari sisi fikihnya, tapi tidak mengambil dari sisi akidahnya.
Kenapa dengan akidah mereka? Bukankah akidah mereka itu juga akidah yang lurus? Kenapa harus kita mengambil dari akidah yang lain? Seperti sebagian kaum muslimin hanya berintisab kepada Imam Asy-Syafi'i dari sisi fikihnya, madhab fikihnya, tapi tidak mengambil dari sisi akidah. Padahal akidah Imam Asy-Syafi'i itu akidah yang sama seperti akidahnya para salaf, sama dengan akidahnya Imam Malik, sama dengan akidahnya para tabi'in, sama dengan akidahnya para sahabat, yang mana mereka mengatakan Allah itu berada di atas. Allah berada di atas. Kenapa kalau memang menetapkan Allah berada di atas takut ditinggal? Kenapa kita harus takut? Kita katakan apa adanya, Allah itu berada di atas, karena dalil-dalil yang menjelaskan tentang Allah itu berada di atas terlalu banyak. Bukan hanya dalil yang sifatnya secara nas, yang secara nakliyah, tapi dalil sifatnya secara akliyah dan secara fitrawiyah. Secara fitrah, banyak manusia itu yang secara lisannya mengatakan Allah itu di mana-mana, tapi kalau ditanya, "Mas, kenapa belum dapat kerja?" "Ya, yang di atas belum ngasih," gitu. Loh, katanya mengimani tadi Allah berada di mana-mana. Tapi ketika ditanya kenapa belum dapat kerja, yang di atas belum ngasih. Artinya secara fitrahnya dia mengimani Allah itu berada di atas. Ya. Makanya dakwah salaf itu dakwah yang selaras dengan fitrah manusia. Adapun dakwah-dakwah yang menyimpang dari dakwah salafiyah, mereka itu dakwah yang bingung. Lisannya bilang di mana-mana, tapi fitrahnya bilang di atas. Antum pernah dengar nggak? Antum pernah lihat tidak? Orang yang berdoa, yang meyakini secara lisan Allah di mana-mana, sementara fitrah meyakini Allah di atas. Mereka berdoa, ada nggak? Antum pernah lihat? Selalu tangannya begini kan? Ya, dan selalu matanya mengarah ke atas. Kenapa enggak berdoa ya Allah di mana-mana? Selalu mengarah ke atas. Itu sudah fitrah manusia. Tidak hanya Allah masukkan ke dalam hati orang-orang beriman, orang kafir itu mengimani Allah di atas. Cuma bedanya mereka tidak beriman aja. Secara fitrah mereka mengimani Allah itu di atas. Nah, dakwah salaf itu dakwah yang selurus dengan fitrah manusia. Maka orang yang ngaji salaf itu pasti lebih cepat menerima kalau dia benar-benar menggunakan fitrahnya, bukan menggunakan hawa nafsunya. Ingat jamaah sekalian, bukan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini merupakan min mawani'il hidayah, salah satu sebab orang gak dapat hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam yastajibu lak." Ya, kalau mereka tidak mendengar apa yang kau serukan kepada mereka, fa'lam annahu yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah mereka itu pasti mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu. Karena yang menghalangi manusia mengikuti kebenaran itu hawa nafsu. Maka kita disuruh berlindung oleh Allah Ta'ala dari jiwa yang buruk. Mari kita berdoa sama Allah Ta'ala, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita berdoa kepada Allah dari jiwa yang buruk, karena jiwa kita ini selalu mengarahkan kita kepada keburukan. Wa hadza bi makna ahlus sunnah fi itlaqis salaf, dan inilah makna ahlus sunnah. Jadi ahlul athar itu sama dengan ahlul hadis, sama dengan ahlus sunnah, tidak ada bedanya. Namun ini hanya istilah, ya hanya perbedaan istilah aja mas kalian, tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya, hanya sekedar perbedaan istilah. Istilah ibarat kata antara sunnah dengan mustahab itu loh. Apa bedanya sunnah dengan mustahab? Sunnah ya dicintai, mustahab ya dicintai. Sunnah itu dianjurkan, mustahab ya dianjurkan. Ya. Hanya perbedaan istilah dari karangan para ulama. Tapi kalau berbicara secara mendetail, biasanya hadis itu mutlak dimutlakan kepada ucapan siapa? Ucapan Nabi. Tapi kalau asar itu ucapan Nabi masuk, ucapan para sahabat, tabi'in atau selain Nabi juga masuk. Makanya sering kita dapati nanti di dalam kitab-kitab para ulama, wa dzukira fil asar, dan disebutkan di dalam sebuah asar, maksudnya ucapan dari para salaf. Nanti setelah itu biasanya disebutkan namanya siapa gitu loh.
Kalau disebutkan namanya bukan Nabi, berarti ucapan tersebut ucapan salaf. Tapi kalau disebutkan setelah itu adalah Nabi, berarti asar yang dimaksud di situ apa? Hadis. Paham ya jamaah sekalian ya? Ya. Baik.